semua, balik lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita akan ngobrol santai seputar balapan di GP Miami kemarin. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke starting grid dari sprint kemarin. Seperti biasa, kita bacakan dari 1 sampai 10. Yang pertama ini ada Anthony Rini, wonderkid dari Mercedes nih, bisa berhasil meraih pole position di sprint kemarin. Yang kedua ada Piastri, yang ketiga ada Norris, yang keempat ada Verstappen, yang kelima ada Russell, yang keenam ada Leclerc, 7 ada Hamilton, yang kedelapan ada Albon, yang 9 ada Hajar, dan 10 ada Alonso. Gimana nih ini? Wonderkid dari Mercedes ini nih, menurut kalian, yang berhasil meraih pole position di sprint kemarin. Bi, gimana Bi? Dari Yasmin ya Jago gimana? pisan, Bar. Yang pasti Antonelli jago pisan. Dia masih anak sekolah, usia 18 tahun. Dengan kesibukannya selain balapan itu sekolah, bisa meraih pole 1 di sprint di Miami juga. Yang dimana race ini tuh kan dikuasai sama Ferrari dalam beberapa tahun ke belakang. Dan juga ini menjadi pembuktian bahwa Antonelli ya, dia sudah layak gitu. Bisa bersaing di posisi atas. Bahkan bisa menyaingi sekelas McLaren, Red Bull, dan terutama Ferrari. Yang ngaku dia akan mau bawa perubahan di GP Miami ini. Gitu, gimana kak? Ferrari. Sebelumnya kayaknya ini lagi dulu kayak Kimi Antonelli memecahkan rekor youngest ever F1 pole sitter nih, yang paling muda dapetin pole position. Ya kalau misalkan lihat dari track recordnya emang udah nggak aneh lah ya, kita cepat atau lambat pasti bakalan ngelihat gimana perkembangannya Kimi Antonelli yang ternyata sekarang emang udah gacor banget ternyata kan rakitnya Mercedes. Terlepas dari itu gue nggak nonton kayak gimana kualifikasinya ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan di atas kertas kita ngelihat ya bagus banget lah ini buat Antonelli. Apalagi dengan mobilnya Mercedes kan ya bisa dibilang so-so lah, nggak jelek nggak bagus, cuman ya bisa dimaksimalin sama Antonelli. Dah berarti Kimi Antonelli udah match lumayan berarti. Iya betul banget sih, emang Antonelli ini kelihatan banget nih skillnya kayak di F1 ini kayak cukup mumpuni lah ya. Di sisi lain kita kalau umur 18 tuh masih sibuk ke di NPR kan ya. Sedangkan Antonelli dia harus belajar sama ikut balapan juga kan. Ngerjain Oke PR lah ya. Umur MTK. 18 masih mikirin UTBK, Bar. Iya ya. Mikir mau masuk kuliah mana. Oke, paling kita masuk ya ke sprintnya. Di awal balapan nih sebelum mulai ada yang ini nih. Leclerc dia nabrak tembok ya sebelum balapan. Iya, Cukup mengecewakan ya ini. Gimana ini Kak? Gue fans Ferrari Kak. Jujur aja gue Belum apa udah nabrak tembok. waktu nonton, hah, ngapain lakukan kata gitu. Dilihat kan di replay, zruk nabrak tembok. Udah malas nonton. Cuman terlepas dari itu ternyata balapannya seru, jadi ya ada terobati lah lumayan. Tapi terlepas dari itu ya tetap aja kecewa sama Leclerc. Belum juga balapan. gak Dari biasa Asmi hujan gimana kali. nih? Bukannya Leclerc biasa gak terlalu jago dalam sirkuit hujan mungkin ya. Gak tahu sih. Emang dia nggak pernah menang Ini juga pas hujan dah, sih. emang kemarin sih hujannya emang gede juga sih. Gede Kan pisan balapan juga sempat awalnya. sempat ditunda kan ya. Ya Sampai postpone. tracknya juga kan harus dibersihin dulu tuh air-airnya tuh. Ada beberapa spot yang banjir juga kan di sini tuh. Iya. Kayaknya nih GP apa sih? Street yang gak oke gitu ya buat hujan gini ya di Miami. Ya gimana ya. Paling kita masuk lagi ya ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya juga ya lumayan ya tracknya cukup basah pas hujan ya. Tapi lama kelamaan juga di akhir-akhir di pertengahan tuh udah hampir mengering tuh ya si tracknya ya. Ya Bar, di lap 11-12an lah. Iya. Nah di situ kan udah pada mulai ganti tuh bahan-bahannya kan. Ada yang ya ada yang mempertimbangkan buat pakai slick, ada juga yang tetap intermediate. Nah ini yang di awal-awal mulai sprint ini lumayan menarik juga Bar kalau mau dibahas. Boleh tuh gimana tuh Bi? Kan yang awal tuh dia
yang dapat pole 1 Antonelli ya. Ya, Nah, yang waktu gue lihat kan kebetulan gue nonton juga sprintnya. Entah waktu start mulai, McLaren tuh biasalah dia Piastri bisa dapat pace yang cepat itu di awal. Cuman di sini tuh saya lihat si Piastri dia tuh kayak kayak awal tuh kayak kasih ngedorong gitu, ngedorong mobil Antonelli dikit kayak buat kasih apa ya senggolan dikit, tapi di situ Antonelli kayak kemakan umpannya gitu lah. Sehingga akhirnya Antonelli mulai mepet lagi si Piastri sampai di tikungan pertama si Antonelli tuh kayak kebablasan sampai dia akhirnya melebar gitu lah, kayak side to side gitu. Oh iya. Tadi situ Piastri dia kayak dapat itu strategi dia tuh berhasil buat ngeco anak yang baru ini gitu. Nah di situ gue baru ngelihat bahwa ya Antonelli kayak masih minim pengalaman dibandingkan Piastri yang udah lama di F1 dengan trik-triknya yang seperti itulah. Nah gara-gara itu akhirnya si Antonelli turun 3 posisi jadi keempat. Itu buat awalan race yang lumayan menarik lah Oh dikit. iya. Di situ Antonelli cukup kaget kali ya dari gerakan si Piastri ya. Langsung digituin langsung. Iya, dari pertama dia langsung dipepet gitu kan. tapi lu nyadar nggak Kak sih? Eka nih panik. gimana nih Kak tanggapannya Kak? Nyadar nggak sih, Apa? Bi? Itu triknya Verstappen sebenarnya. Iya, ya gitu gue tuh mau bilang gitu soalnya di race juga ada gitu Verstappen di race juga. Tapi Piastri juga udah ngikutin gaya-gaya Verstappen, dia suka nyenggol dikit lah mau ngetes driver lain gimana, panik atau enggak atau bisa tenang atau enggak gitu. Terus si Piastri juga gini ngelakuin ke rookie yang baru muncul gitu. Tapi kasihan juga gitu. Sedangkan Antonelli dia baru dapat pole 1 dikasih kejutan gitu. Kayak mentalnya kayak belum kuat itu lah. Jadi weh bablas kalah Geter side to sih. side gitu aja. Geter sih itu Antonelli sih di dalam Kayak panik kokpitnya ya. sih aja. Gue juga kalau di posisi Antonelli pasti geter tuh, pasti kaget. Geter sih. Sialan tuh Piastri aja. Keren. Tapi gak apa buat pelajaran. Ya udah kita masuk ya ke pertengahan race dari sprint ini. Boleh. Di sini nih ada insiden nih dari Max Verstappen ini yang lagi-lagi pit stopnya buruk banget nih dari Red Bull nih. Dan membuat juga kali ini membuat driver lain cukup Dirugikan merugikan itu. lah dari Terutama Antonelli, sangat ada itu merugikan sih. paling sial. Cukup ngeruin Antonelli ya. Jadi Iya. nggak fit dia Antonelli. Gimana Balik nih lagi. tanggapannya nih? Gak pit soalnya itu depan pisan kak. Iya. Depan tim Red Bull, Mercedes. Udah Iya. gak bisa masuk ya udah harus lurus. Ya. Sial banget lah Antonelli. Sedangkan ini ya di sprint ini teh yang paling diutamakan strategi undercut. Yang salah satunya Hamilton ya yang berhasil lah dari P6 ke P3. Ya. Di sini Antonelli gara-gara kelakuan kru Red Bull, jadinya dia jadi nggak keburu pit dan akhirnya lah dia dapat apesnya lah. Gitu. Punya apes buat Antonelli lah intinya. Yang paling Ada tanggapan ini, lagi, Kak? Ini sih Bi, yang paling serem sebenarnya kru pitnya itu kalau misalkan sampai tabrakan bisa kena mereka si debris-debrisnya. Nah iya, Untungnya Antonelli dikit gercep, pisan itu. langsung banding setir lagi ke ini lagi. Untungnya ya. Kalau misalkan kayak gitu kena itu semua kru pitnya. Ya berarti dari Antonelli sendiri cukup tepat lah ya. Ya. Tepat. Ya bilang buat safety ya. Ya. Daripada dia memaksakan masuk ke pit kan ya. Ya beresiko juga. Ya sih dia emang merugikan kedua pihak sih dari Verstappen dan juga dari Antonelli. Ya gimana lah. Emang kerja Belum waktunya dari sebelum-sebelumnya juga emang bapuk sih ya. Udah aneh sampai Max marah juga udah lah. Nah, Iya. Udah mau gimana lagi ya. Terima 10 second penalty ya. Sisi lain nih di menjelang akhir-akhir balapan nih ada Carlos Sainz yang menyenggol tembok dan membuat bannya dan pecah dan tidak bisa melanjutkan race-nya. Gimana nih tanggapannya? Ini makanya skill issue deh. Atau gimana ya? Kan nanti di tikungan yang keberapa sih kak yang ada chicken gitu sebelum di RS di akhir? nggak tahu lagi tuh berapa. Chicken tadi pokoknya mah. Ya pokoknya si Ken itu. Di situ tuh dia kena puncture ya kalau nggak salah ban kirinya tuh. Jadi ya puncture sliding akhirnya meletus gitulah bannya tuh kayak lepas gitu. Tapi dia emang bisa dilihat juga si Sainz tuh kayak kelihatan kurang menguasai race Miami ini gitu lah. Dia banyak beberapa kesalahan di sini juga. Jadi ya mau gimana lagi ya udah terjadi ya udah terjadi. Itu paling bar.
Together or Nothing sama Like Dari Love Eka gitu. gimana nih Kak? Udah sejodoh itu Oh, mah. sehati ya? Iya. Gak dapat apa-apa di sprint ini aja. Lanjut Bar. Oke, kita lanjut lagi. Di sisi lain ada insiden lagi dari Alonso nih, yang sama-sama nabrak akhirnya dan crash. Tanggapannya gimana, Bi? Nah kalau yang Alonso ini tuh kayak gimana ya? Bagi tim McLaren menguntungkan, tapi bagi penggemar Piastri merugikan gitu. Karena tabrakan Alonso ini yang di akhir ini ngebuat jadinya ada yellow flag gitu. Yang dimana yang awalnya tuh si Piastri ngambil pit duluan, Lando di akhir. Gara-gara ada Alonso crash ini, jadi kan si Lando langsung masuk pit. Nah dia akhirnya dapat dari safety apa sih namanya teh Kak? Virtual itu ya, VSC safety virtual kali itunya teh. virtual Proses safety car. itu. Tadi gara-gara itu jadi Lando tuh jadi beruntung udah mah dia dapat pit telat tapi dia dapat start dari ke satu lagi. Nah ini yang menguntungkan Lando yang dimana di sprint itu strategi undercut lebih diuntungkan, tapi gara-gara kejadian DNF si Alonso akhirnya satu-satunya yang beruntung pakai strategi overcut ya kalau nggak salah teh yang telat tuh si Lando dia akhirnya berhasil. Jadi ada sialnya buat Alonso, beruntungnya buat Lando Norris yang bisa dapat P1 di akhir Satu sprintnya. Gara-gara kejadian ini gitulah. Tapi kalau buat Alonsonya ya sial aja tuh, kasihan juga. Dia kan ketabrak sama Duhan kalau nggak salah. Liam Sebelum kejadian DNF ini tuh. Oh Liam Lawson Liam. ketabrak Liam Lawson. Gitulah dia, Liam Lawson kayak dibenci semua deh kayaknya. Banyak bikin masalah nih. Kayak pengen jadi musuh gitu. Iya sih. Di sini Lando Norris sangat beruntung sih ya. Dia keluar pit, tiba-tiba ke satu, terus safety car sampai akhir balapan. Sampai akhir, nggak ada apa-apa lagi. Iya, Beruntung. udah ya. Jadi sprint itu kayak Dia kurang nggak ada gitu. nyusul, ya, nggak ada nyusul-menyusul, tiba-tiba Satu udah. P1 dia. Hamilton juga beruntung dia bisa jadi ketiga gara-gara masuk pit duluan pakai ban soft. Jadi ya banyak yang beruntung lah di sprint ini tuh. Banyak yang beruntung dan banyak juga yang sialnya gitulah. Seimbang gitu. Paling gitu buat sprint ini. Ya, kita masuk paling ke posisi akhir dari balapan ini, dari sprint. Yang pertama ada Lando Norris. Ya, kayak kemenangan beruntung dari Lando Norris ini. Kedua ada Piastri, ketiga ada Hamilton. Keempat ada Alex Albon, kelima ada George Russell, keenam ada Lance Stroll, ketujuh ada Liam Lawson, dan ke-8 ada Oli Bearman. Itu paling dari sprint kali ini. Liam Lawson ke-7. Gue udah sadar loh. Ke-7. Kan kata gue juga bilang ada yang beruntung, ada yang sial. Ini salah satu anomali lah. Itu Haas itu si Oli Bearman tuh dari P20 nggak salah di gridnya 8, cuman akhir-akhirnya di penalti gara-gara apa gitu gue lupa. Tapi itu Oli Bearman emang layak sih di sprint kemarin. Dia startnya paling bagus ayo. Langsung nyalip beberapa mobil dari awal juga. Cepet ya. Bisa ngambil celahnya. Oke gitu lah. Tapi sayang banget kena penalti, Wi. Jadi ke-9. Iya itu. Kasihan sih. Tapi setidaknya jago lah dia. Iya. Membuktikan itu konsisten sejauh ini. Iya. Oke, paling kita masuk ke starting grid buat race-nya kali ya. Langsung masuk ya. Oke. Di sini ada posisi pertama ada Max Verstappen yang lagi-lagi cukup menunjukkan juga sih bahwa gerobak tiba-tiba pole position. Yang kedua ada Lando Norris, yang ketiga ada Antonelli, keempat ada Piastri, kelima ada Russell, keenam ada Sainz, ketujuh ada Albon, kedelapan ada Leclerc, sembilan ada Ocon, dan ke-10 ada Tsunoda. Gimana nih tanggapannya nih? Bi. Kalau buat tanggapan Verstappen mungkin dia ya setelah dia punya anak perempuan yang pertamanya mungkin dia jadi agak lebih bersemangat lagi lah. Makanya dia dengan libur 2 minggu kurang kemarin lumayan mau perubahan dikit tuh di GP Miami ini jadi bisa dapat cepat itu lah. Verstappen oke. Kalau buat McLaren ya dia so-so. Mercedes ya seperti Mercedes suka tiba-tiba ada di posisi 3 sampai 5. Karena yang mengagetkan ini dua William dia bisa masuk 10 besar gitu sampai di atas Ferrari
sama Haas juga ini oke gitu lah. Jadi ya paling di sini yang agak anomali ya cuman Ferrari doang dia yang anomali, yang katanya dia penguasa GP Miami mau bawa perubahan lah buat settingan di Miami, tapi kok malah nggak sesuai gitu sama hasil dari qualification juga udah nggak sesuai. Paling gitu. Gimana tanggapannya kak yang tim Ferrari melihat grid ini kak? Kita ke kualifikasi dulu kali ya. Setelah 6 balapan Mm-mm. eh kan kalau misalkan race kita lihat hasilnya beda-beda, sama lah bisa dibilang kan. Sekarang Piastri ke satu, terus yang keduanya pasti McLaren atau Norris, yang ketiganya bisa Russell atau siapa. Jadi kalau misalkan dari kualifikasi mungkin ya si marginalnya tuh masih tipis banget. Soalnya kan kalau misalkan dari sisi kualifikasi kita lihat pada yang kertas ke satunya tuh yang polnya tuh beda-beda gitu orangnya. Jadi kalau misalkan buat kualifikasi mungkin marginalnya masih tipis, bukan cuma 0,0 sekian detik. Cuman kalau misalkan buat long pace, buat race pace-nya kita lihat sendiri terakhir juga biasa marginal 35 detik anjir. Jadi Iya. mungkin itu dari segi perkembangan mobil kali ya. Kita lihat dari kualifikasi masih tipis, tapi kalau misalkan dari race masih agak jauh. Terus buat buat Ferrari apa ya? Gue juga nggak ngerti coba apa yang terjadi. Padahal kemarin baru dapat podium mereka. Terus di sini tiba-tiba melempem lagi. Gue nggak nonton ini sih kualifikasinya sih. Cuman lihat dari hasil akhirnya Hamilton 12, Leclerc 8, agak mengecewakan lah. Aneh banget. Ya sih, untuk kualifikasi di sini emang cukup beda-beda sih ya. Untuk kan biasanya driver-drivernya cukup tipis sih dari tim-tim lain Hmm. bisa mengejar pole position. Sedangkan untuk full balapannya tuh McLaren tetap di atas angin sih ya. Hmm. Mungkin Hmm. ketahanan dari mobil McLaren untuk full balapannya oke banget sih, Hmm. kelihatan banget. Kalau misalkan kita lihat Dari Aspi nih gimana ini nih tanggapannya? kualifikasinya ya, kadang bedanya itu cuma 0,00 berapa gitu. Itu nggak benar-benar tipis Ya. banget. Cuman kalau misalkan kita lihat hasil akhir Hmm. balapannya kayak gede banget, 0,35 detik, 20 detik. Itu aneh kan? Soalnya tahun kemarin nggak kayak gini loh. Ya. Kadang ada yang cuman ya 5 detik paling lama. Terus marginal kualifikasinya juga agak jauh gitu, 0,2, 0,3. Sekarang tuh udah kayak 0,002. Nah ya 45 atau gimana Oh, gitu. oh. Hmm. Ya gitulah mungkin buat tahun ini agak kurang apa ya, aneh lah, agak aneh lah sebenarnya. Tapi kalian ini nyadar nggak sih yang di peringkat 10 besar ini yang rata-rata kebanyakan pada pakai mesin Mercedes semua deh, yang kayak William, Haas, Iya. Mercedes, McLaren. Haas Kayak Ferrari berarti berarti William doang, ha? Kan kayak cepat-cepat itu yang pakai mesin Mercedes kecuali Aston Martin. Itu doang yang beda sih. Itu mah nggak tahu. ya dari dulu mesin Mercedes emang bagus sih Bi, dari awal Hamilton Mm-mm. emang udah jadi top incaran. Terus kalau nggak salah pabrikannya murah juga deh buat dipakai gitu. Kalau Ferrari lumayan mahal, sama BBT juga lumayan mahal. Gitu ya. Ha. Oke kalau itu lanjut Bar. Oke, kita lanjut. Ini sebelum race mulai nih ada showcase dari Oh, Lego F1 nih, Lego mobil F1 nih. Dari gambarnya cukup seru ya. Ya gue lihat tuh kemarin tuh ada Verstappen tuh lagi bawa mobil tiba-tiba pengen nabrakin diri ke mobil depannya tuh. Gue lucu sih di situ. Orang usil tapi banget yang tuh Verstappen di situ. kelihatan akhirnya. Ini mobil segede gini dikerjain sama berapa orang ya cing buat bikin Legonya? Lihat di video mah Iya. satu mobil kayak 8 orang deh. 8 orang. Hah, buat satu mobil Dari kapan kerjainnya anjing? 8. Nggak tahu Iya. makanya ini cuman kebikin 10 doang. Udah bikin teh kayak kecil-kecil dari part kecil-kecil nyambung Kecil ya. nyambung nyambung nyambung. Kasih elektrikal. Di balapan sama driver malah ditabrak-tabrakin. Ah, itu mau udah sakit hati. Iya. Yang bikinnya aja. Udah capek-capek bikin ya tabrak-tabrakin.
Tapi Apalagi tuh si Alpine, si Gasly itu mah kayak sengaja pengen ngerusak kayak si Gasly mah. tapi lihat Wi, bener pernah lihat ke pembalap F1 secerah semeringah ini ininya anjing. Senyumnya anjing. Jarang gitu mah. Bahkan yang punya banyak masalah juga kayak Hamilton bisa sampai senang naik mobil Lego ini. Kayak sampai bilang applause itu bisa ambil nah yang motong jalan itu Semuanya pada bahagia sampai anjing. bahagia pisan aja. Ini childhood kali ya, Hmm. balik ke masa kecil gitu ya. Verstappen kelihatan anak-anaknya juga dia kayak pingin gak mau kalah tapi Iya. gak bisa cepat jadi dia kayak ngegerakin badan kayak digini-giniin. Semoga kayak pakai teori apa sih? Teori aksi reaksi gitulah. Iya. Lucu aja ya. Aduh lucu banget. Sayang banget Cukup gua nggak menghibur nonton sih ya aja. dari sini. Hmm. Oke, ya, oke. Paling kita lanjut ya ke awal balapan kali Hmm. ya. Kita ke bahasa cukup serius lagi. Di awal balapan nih, di sini cukup seru sih awal balapan. Ada Verstappen, Piastri. Ya awal-awalnya kan Verstappen cukup ini ya, masih bisa menjaga posisinya, tapi akhirnya juga dia kesusul juga sih sama Piastri. Gimana nih tanggapan kalian dari awal balapan? Mau dari siapa dulu nih? Eka atau gimana? Iya, sebelum dulu aja. Dari Eka deh boleh Kak. Oh, dari Astri Oh, boleh. oh gua dulu gitu ya. Kalau yang gue lihat mah di awal balapan ini tuh Verstappen emang dia cepat duluan. Cuman dia tuh kayak ngalami masalah pengereman itu ya. Dari awal juga dia tuh kayak kelihatan udah lock up gitu. Tapi untungnya Verstappen jadi dia ada masalah gitu pun dia masih bisa stabil. Nah di situ tuh kayak Lando Norris berusaha berusaha ngambil peluang gitu. Tapi langsung di defense sama si Verstappen dengan defense gaya yang kayak nyenggol gitu lah dikit. Nah di situ tuh si Lando malah kayak kena umpannya malah jadi kayak melebar gitu lah. Akhirnya kan dia dari P2 jadi ke belakang jadi P6 lah kalau nggak salah. Nah di situ Verstappen agak sedikit gimana gitu ya, kayak kayak ngebuang peluang tapi ya mau gimana lagi itu kan masalah mobilnya juga. Paling itu. Menurut TK gimana kak? Ini kayaknya Norris bete di sini deh. Norris bilang di wawancaranya kalau Max nggak usah segitunya ngedefend gua cina. Kalau misalkan dia ngedefend gua mati-matian dia juga bisa bisa podium ketiga cina. Katanya mah. Cuman ya namanya juga Max Ya Verstappen kan. betul. Ya dia kalau misalkan punya peluang buat ngedefend ya dia defend mati-matian gitu. Ya Max being Max lah. Cuman terlepas dari itu emang defense Max Verstappen emang kuat banget. Ke Oscar Piastri juga dia kuat sebenarnya. Cuman Oscar lebih tenang aja daripada Norris. Jadi dia bisa ngambil Ya, opportunity-nya lebih bagus dibanding Norris. Ya, gitu pokoknya. Paling kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Di sini ada Oscar Piastri nih yang berhasil menyusul Max Verstappen nih. Sebelumnya juga kan dia kan Max Verstappen cukup kuat ya kan, tadi kan sudah dibahas sama Eka untuk mendefend Piastri, tapi akhirnya juga susul juga kan ya. Dia locks up di turn pertama ya kalau nggak salah. ya turn Ya, tahun pertama ya. pertama. Ya, Yang gimana nih awal. tanggapannya deh? Kalau yang duel sama Piastri ini kan lumayan alot itu, lumayan lama dari lap 11 sampai ke Iya. 14-an lah kalau nggak salah. Cuma di sini tuh Piastri tuh dia kayak tenang, kayak nggak kemakan umpannya atau gimana lah. Jadi dia tuh kayak ambil jaga jarak, ambil jadi posisinya tuh kayak enak gitu lah. Nah dia tuh kalau Piastri tuh dia ngambil celah buat nyusul itu pasti selalu di ARS gitu. Cuman waktu yang di ARS yang akhir-akhir di lap 14 dia tuh kayak udah unggul tapi Max kayak berusaha untuk apa sih braking zone-nya tuh kayak diperlambat itu ya. Nah di situ si Mas kayak kayak ada kesalahan itulah gara-gara dia remnya telat mungkin dia teh kayak nganggap mungkin mobilnya bisa gitu buat ngerem meskipun agak telat ngerem di akhir gitu tapi yang terjadi malah melebar itu loh sedangkan Piastri dia sabar meskipun dia dilalui oleh Max tapi dia sabar akhirnya dia bisa nyalip langsung motong dari sisi luar situ dalam gitu. Nah disitulah membuktikan bahwa Piastri dia lebih punya ketenangan dibandingkan Lando yang nantilah di selanjutnya dia yang bakal bersaing dengan Max untuk selain penyalip. Paling gitu gimana kak buat lebih jelasnya gitu kak. Dari kalau misalkan kita lihat dari sisi Piastri kayak Piastri udah bakalan tahu kalau misalkan Max bakalan locks up. Dia jadi nggak langsung ngambil kanan gitu loh. Dia kan awalnya kan dia dari sisi luar kan si Piastri itu. Cuman gara-gara si Max Verstappen locks up, dia langsung ngambil sisi dalam. Cuman dari situ aja kita udah tahu kayak
Piastri udah tahu Max Verstappen bakal locks up nih, dia langsung ngambil opportunity itu buat ya overtake gitu. Intinya ya dia lebih tenang lah dalam mengambil keputusan di tengah balapan yang kayak gini dibandingkan Norris. Tapi di sisi lain ini ada andil nggak dari kan tadi kan yang dibilang tadi pengalaman dari Max itu kok cukup bermasalah nggak? Di situ cukup ada andil dari situ nggak? Atau emang murni skill dari si Piastri? Kayaknya dua-duanya sama ada andilnya deh. Di satu sisi mobil Red Bull yang ada masalah di pengereman, sama skill Piastri yang udah mumpuni. Jadi ya kedua faktor itu ya saling melengkapi lah gitu. Mungkin kita juga ngelihat Max agak lumayan pede kan sebelum locks up tuh ngambil Hmm. late breakingnya pede gitu, cuman akhirnya locks up juga. Berarti segitu ya emang skill Piastri emang jago juga, tambah juga pengereman Max yang buruk ya jadi akhirnya kesusul juga. Sama mungkin ini nih Bar, sekarang Piastri udah kebuka skill baru dia, yaitu skill buat mengamati tim, mengamati mobil lain gitu. Itu kan salah satu skill Max yang bisa suka mantau mengamati mobil-mobil lain ada Ya, masalah apa. Kayaknya tuh Piastri sekarang udah mulai punya deh skill itu. Mungkin ya, ini mungkin aja, kayak cocok logi aja lah gitu. lagi ya. Oke, kita lanjut ke lap selanjutnya. Di lap selanjutnya ini ada eh Lando Norris yang tadi ada posisi 6 berhasil menyusul Max Verstappen, hingga akhirnya berhasil menyusul Max Verstappen di posisi kedua. Gimana nih tanggapannya nih? Dari Asbi gimana? Oh, kalau dari gue itu tuh di lap berapa ya? Pokoknya lumayan lama juga yang Lando susul-susulan sama Max. Nah, kalau Iya, dari pendapatnya si Lando mah kan Lando tuh kayak dia tuh udah sadar gitu bahwa mobil Red Bull tuh nggak diuntungkan kalau buat lama-lama ngedefense dia. Tapi di sisi lain emang mental Max itu dia tuh kan balapan untuk bersaing itu untuk bersaing bukan balapan untuk menjaga temperatur atau kondisi ban. Nah, akhirnya meskipun Max lama-lama dia berusaha ngedefense tapi kan nggak tahu di lap berapa itu ya dia tuh kayak akhirnya kayak sadar gitu bahwa udahlah kayaknya nggak bisa lama-lama mungkin ngedefense si Lando jadi akhirnya kan dia ngelepas sendiri gitu buat Lando. Nah, di sisi lain juga kalau emang bener kata Lando kalau misal dari awal Max itu tuh udah sadar bakal gak baik buat kondisi mobilnya. Misal dari awal dia tuh udah ngelepas itu biarin Lando nyusul, mungkin dia bakal tetap di posisi 3 gitu. Tapi ini kan namanya balapan, kan balapan kan bukan seperti textbook gitu di atas kertas seperti gimana, tapi kan ini ada ego yang tersimpan itulah. Jadi ya di sini Lando ya dia beruntung, Max dia kayak dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak. Dia mah ya seperti Max biasa lah, gak mau punya mental yang mengalah gitu lah. Paling gitu. dari Eka nih gimana nih Kak? Tanggapannya Kak? Ini yang kalau misalkan dari foto ini kita lihat Lando sebenarnya nyobain triknya Max, nge apa sih, nge push mobil lain buat keluar track, cuman Lando gagal gara-gara dianya ikutan keluar track. nggak nggak bersih, Dua-duanya. nggak bersih dia, nggak kayak Verstappen kan bersih kan, nggak Akhirnya bisa juga gitu. Kalau ini enggak. Yang akhirnya Justru juga ya Lando kan ngasih posisi balik ya ke Max ya. iya, harus dikasih posisi balik, kalau enggak dia kena penalti. Penalti ya. Kurang bersih aja Lucu sih. emang Lando. Ini kita sering ngeliat banget ini kan, move-nya Max lah ini sebenarnya anjing. Cuman Lando eksekusinya kurang bagus aja, dia jadi ikutan kena ini anjing, kena keluar track. Iya, mau nggak mau harus balikin lagi. Terus lepas dari itu ya udah, McLaren mobilnya lebih kencang dari Red Bull, ya kesusul juga sih sebenarnya. Ya gitu. Tapi ya itu kalau misalnya Lando style balapannya lebih rapih gitu ya, mungkin dia bakal lebih cepat ya dibandingkan kemarin gitu. Iya. Mungkin Kalau kita bisa lebih bisa sempurna lah Bisa gitu. bisa mungkin kita bisa ngelihat battle sampai satu McLaren kali ya. Mm-mm. Iya. antara Bisa. Piastri dan Norris. Ya segitu juga lah, udah lumayan tuh, udah oke lah. Ini makanya udah kebiasaan Lando deh. Awal race kayak yang panik tahu ke belakang, di akhir-akhir dia berusaha naik lagi sampai kedua gitu ya. Lando mah kayak udah ada polanya gitu akhir-akhir ini. Udah ada polanya. Selalu gitu kan ya. Ya, Awal tuh makanya. kayak panik-panik gitu kalau awal Lando. Tapi lama-lama mencair biasa, jago lagi. Ya, mari kita lanjut. Ada nasib malang dari
Oli Bearman yang mobilnya bermasalah nih tiba-tiba Kasihan aja. mesin iya tiba-tiba Knalpotnya mesinnya keluar api eh aja. kalau tuh keluar api terus gak bisa lanjutin balapan di DNF nih. Gimana nih Mm-mm. tanggapan ini? Dia salah bar mesin Ferrari. Bener kan kak? Bad luck lah ya dari Bad Oli ini. luck udah. Mau gimana lagi? Ini tuh udah race keberapa sih? Ke 10 atau bukan? 6. Miami ini. Oh kenal ya. Emang udah wajarnya pasti ada beberapa part yang rusak lah dikit-dikit. Ya. Tapi ini juga kan Kayak yang tahun kemarin ngebikin kan gitu juga VSC ya. kayak Max. Apanya? Ini ngebikin VSC jadi mobil-mobil pada masuk pit kalau nggak salah. Gara-gara oli. Soalnya hujannya nggak jadi, awalnya kan mau Ya mau ada betul. hujan. Lap 20 katanya hujan, cuma nggak Mm-mm. ada hujan-hujan. Terus ya udah pada ganti ban sekarang gara-gara oli ini. Mau berkah juga lumayan. Setelah kejadian itu ada kejadian nih dari dua Ferrari sama mantannya Sainz. Gimana nih tanggapan kalian nih dari ini kan dua Ferrari sama Sainz ini? Mau dari Eka dulu. Gimana ya? Iring-iringan ya. Terlepas dari ini awalnya udah bagus lah. Leclerc coba ngebuka jalan buat Hamilton, terus Hamilton terus goes Hamilton, keren gitu. Terus habis itu kan Hamilton punya ban yang lebih fresh, punya ban medium, ya tuh. Otomatis lebih kenceng harusnya. Si Hamilton minta kita swap car ya sama Leclerc katanya. Cuman dari sisi pitwallnya yang gue dengar ini yang gue dengar si Hamilton udah request berapa kali swap car terus oke, Ya, we are checking terus nggak disampaikan ke Leclerc. Kalau disampaikan ke Leclerc tuh sekali doang di akhir, itu juga habis habis disampaikan itu langsung swap lah, dan itu udah telat banget, udah kebentok 4 lap 5 lapan, jadi bannya Hamilton udah keburu overheat ban mediumnya tuh, jadi udah nggak fresh lagi, pace-nya udah nggak sekencang awalnya. Habis itu si Leclerc ban hardnya udah agak panas nih, udah agak ada pace-nya, akhirnya swap lagi. Jadi Anthony nggak kekejar, malah 2 hari ini swap position terus. Kalau dari gue sih itu kayaknya Setidaknya emang Sainz kekejar. emang ini sih sebenarnya emang apa ya, miskomunikasi dari mereka berdua sih. Kenapa dari Pitwall kan emang yang punya datanya yang banyak gitu. Kenapa dia nggak langsung gerak cepat buat swap position sama Leclerc kalau misalkan emang dari awal Hamilton lebih kencang. Kenapa harus nungguin 5 lap dulu, keburu bannya overheating. Itu kan keputusan yang harus diambil secepat mungkin sebenarnya kan. hmm, Ya, itulah nggak tahu. Kalau misalkan emang dari awal mungkin di swap position Hamilton, mungkin Ferrari Leclerc sama Hamilton bisa ngejar Kimi Antonelli yang di depannya. Cuman kan gini ya. Benar. Ah, ya gitu. Betul dari sih Aspi kata nih Eka gimana nih kayak gitu. tanggapan ini? Kalau yang gue lihat mah yang pasti pertama lucu aja gitu ngelihat fenomena dua Ferrari ngejar William di depan itu. Itu kan agak jarang-jarang Iya, juga. Terus yang di satu sisi tim Pitwall itu yang dia tuh kan kerja dibayar untuk mengambil data dan mengambil keputusan di saat race itu. iya, Sedangkan di sini Hamilton yang driver dia malah kayak yang lebih peka terhadap situasi race dan gimana gitu ya, kayak itu kayak kelihatan anak magang. Pitwall Ferrari itu kayak lama buat ngambil keputusan. Sedangkan di balapan kan keputusan keputusan itu kan yang paling penting. Dia makin cepat dan makin tepat dia bakal peluang lebih menangnya gitu. Cuman ya gitulah, jadi ini memang ada masalah tim di Ferrari itu sebenarnya yang mengakibatkan ya jadi kerugian juga buat mereka. Bener kata iya. Eka yang tadi penyebarannya sebagai berikut lah. Ya sial aja itu. Makanya Hamilton di sini kayak marah-marah mulu. Marahnya juga dia Masih udah di ditahan gitu si loh, udah masih ditahan, marahnya juga gak sampai frontal banget. Cuman gitu tah kalau di belakang layarnya gimana nanti. Itu di paling sini gua. keputusan dari Ferrari cukup lambat sih ya ngambil keputusannya ya. Emang benar sih ya. Itu juga membuat si Lewis Hamilton kesel tuh di radio. Dia juga kan bilang kan, this is a good good teamwork kan. Ya, Kayak gitu kan, good teamwork kan ya. Sampai marah-marah lah itu di radio lah ya. Minta beberapa kali dia pengen swap, sampai lama tuh baru dikasih main kan ya. Gitu. tapi Kak Dan mau hingga nanya dulu. akhirnya kan Baru mau lanjut gimana dulu, tuh? boleh. Jawab lanjut aja.
Nah, gue mau nanya ke Kak, kira-kira menurut lu gitu Kak, apa yang dipikirkan tim virtualnya Ferrari sehingga begitu lama ngambil keputusan gitu Kak? Kira-kira apa yang buat pertimbangannya? Lu tahu nggak Kak? Kira-kira? Bi, mic mana agak deketan kayaknya, Bi. Oh ya kejauhan. Nah, coba Cek ngomong cek lagi. kedengeran sekarang. Sekarang kedengeran. Nah, tadi itu kan di Ferrari itu kan ada masalah pengambilan keputusan yang lama dari virtual. Hmm. Nah, menurut lu tahu nggak kira-kira apa yang bikin keputusan itu lama? Karena apa gitu? Mungkin Pertimbangan apa gitu? mungkin mereka dilema juga kali ya. Mungkin mereka ngelihat eh ya di sisi lain Hamilton emang lebih fresh bannya, lebih lebih kenceng saat itu pada saat itu pace-nya. Cuman di sisi lain mungkin mereka juga mau memaksimalin ban hardnya Leclerc yang mungkin lama kelamaan bakalan kencang juga. Jadi ya ini ya analisis doang ya, bukan gimana yang terjadinya, cuman Gak apa-apa, pendapat gua. pendapat doang. Mungkin kayak gitu. Jadi mereka ngeliat prospek Leclerc ada, lihat prospek Hamilton ada, dan istilahnya emang kedua ini emang lagi pas ketemu berbarengan gitu, dan posisinya gara-gara PSC itu jadi deketan, jadi mereka mungkin ambil keputusannya agak bingung kali di situ ya, dilema lah. Oh, oh iya, oke Kak. Juga kalau nggak salah kan Hamilton bannya medium kan ya. Iya, medium. Terus saya itu medium kan ya. Ya, Ya sedangkan si Leclerc itu hard kan ya. Kemarin di atas kertas ya harusnya lebih duluin Hamilton dulu kan sih, yang medium dan fresh kan kan, banyak iya, kan. harusnya iya sih, nggak tahu lah, Iya, namanya ke Ferrari. nah, itulah putusannya cukup lambat banget pengambil keputusannya. Ya. Oke, selanjutnya paling itu kan setelah swap car kan dari Hamilton di depan nih. Nah, setelah bahannya Hamilton cukup udah habis kali ya. Terus bahan hardnya si Leclerc udah bagus nih. Terus minta swap lagi kan si timnya ke Lewis Hamilton. Terus si Hamilton bilang tuh apakah si Sainz perlu lewat juga gitu. Gimana nih tanggapannya nih? Itu sarkasmnya Itu udah kayak udah sarkasm kecewa parah berat aja. banget, cok. Sarkasmnya Itu udah udah puncak sarkasm. kekecewaan pisan aja. Wah, udah bete di tempat kerjaan kayak Kayaknya gitu dia kalau sarkas itu. Iya, udah kesel banget tuh di situ Hamilton ya. udah kesel tapi ya udahlah. Mau gimana lah ya gitu ya. Orang di sini juga permainan tim kan ya. Gak ada teamworknya apapun ini mah udah hancur semua. Iya, pengambilan putusan timnya juga udah lambat banget, udah salah lah. Tapi anehnya tuh kenapa ya selalu Hamilton gitu yang gini tuh dia belakang-belakang ini gitu. Apakah atau karena dia orang baru mungkin selalu masih banyak pertimbangan atau gimana gitu. Nggak tahu sih, Wi. Kalau misalnya secara politik, Hamilton politiknya dilindungin sama siapa ya? Gue lupa. Kayak politik Hamilton kuat sebenarnya di Ferrari. Malah sebenarnya katanya Fred Vasseur tuh gak mau Lewis Hamilton ke Ferrari. Malah si petingginya Ferrari yang mau Lewis Hamilton ke Ferrari itu. Oh gitu ternyata. Keren gue tuh dari Fred Vasseur aja. Fred Vasseur sebenarnya lebih condong ke sains. Kalau misalnya kita lihat ya di atas kertas, emang Hmm. kombinasi sains sama Hmm. Leclerc kata gue udah lumayan mantep lah. Kadang saling menutupi gitu kekurangannya tuh. Ya gitu, nggak tahu apa yang Sebenarnya terjadi. driver utama dari Ferrari ini tuh ada nggak sih atau mereka tuh sama sejajar gitu atau ada driver utamanya sih dari Ferrari? Mungkin kalau zaman dulu iya, kalau misalkan zaman Sebastian Vettel, wingman-nya kan Kimi Räikkönen, terus zamannya Michael Schumacher, wingman-nya kan Rubens Barrichello. Cuman terlebih dari itu, pas zamannya Felipe Massa nggak ada kayaknya. Alonso sama Felipe Massa masih so-so. Raikkonen sama Massa so-so. Leclerc sama Sainz juga nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu condongnya, nggak terlalu berat tuh. Cuman kan ini kita sekarang punya dua matahari kan. Leclerc anak didiknya Ferrari dari awal, terus Hamilton dia 7 kali juara dunia. Jadi mereka pasti ada lah kesenjangannya, pasti ada pertumbukannya masih ada lah. Kita ngelihat Leclerc yang dari awal dari Ferrari atau mereka mau dengerin Lewis Hamilton yang udah juara 7 kali dunia. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya wajar, cuman harus
Solusinya juga nggak instan, susah carinya. Ini hampir sama kayak ini kali ya. Kayak McLaren juga ya. Dari Oscar Piastri sama Lando Norris tuh ya. Mereka juga sama-sama jago kan ya. Ya, Enggak, Bar, masih jago Piastri. Untuk sekarang ya. Iya, tapi ya agak kasihan juga perkembangan mobil itu pasti mengikuti data-data dari Lando tapi yang ngambil hasilnya Piastri. Aduh, kasihan aja. Ya di sini juga. ya bedanya mobil McLaren kencang aja, Ferrari enggak. Yes. Dari kejadian tadi nih, ke akhirnya si Sainz di akhir-akhir balapan hampir mau nyusul Lewis Hamilton nih, tapi sampai akhir gak susul sih tapi. Gimana nih tanggapannya? Itu OTK nih gimana Kak? bukan nyusul, malah si Sainz nabrak gitu sama si Hamilton. Udah Wih, Desperate move udah itu. sentuhan juga nya. Itu desperate move itu. Hmm. Lap terakhir juga kan. Terus ya udahlah, gimana kalau misalnya kita coba paksain aja kayak main simulator gitu. Akhirnya nabrak. Kecelakaannya kena penalti, selamat ya, aman. Ya, kalau gua ada di posisi Sainz juga gue Iya. cobain sih anjing. Apa itu gak, Kak? Itu teh salah satu bentuk kekecewaan Sainz juga nggak? Karena Sainz juga kan ngalamin masalah miskoordinasi tentang strategi ya sama timnya juga. Ya sama udah. Ngaruh gak kira-kira? Karena dia Ya, mungkin udah kecewa, udah merasa kayak direndahkan dengan keputusannya yang kok kayaknya mau katanya maunya ini tapi akhirnya jadi gini. Mungkin kan sebagai pembalap kan ego dia kayak kayak kesentuh gitu lah, kayak sialan gue jadi yang selalu diduakan gitu lah. Mungkin ini ada nggak faktor kayak gara-gara kejadian itu jadi dimudalinnya ke si Hamilton aja yang ada kesempatan peluang cobalah ambil. Mungkin ini Bi, ego ke Hamilton Bi. Soalnya kan dia yang ngambil posisinya dari Ah, Ferrari. jadi double itu Iya. masalah utamanya ini, tapi gara-gara ada sosok yang ngerebut posisi dia udah ada ini juga. Mumpung tepat juga orangnya di depan tuh. Kasihan ya desain aja. terlebih dari itu Sainz sebenarnya egonya nggak tinggi-tinggi amat sih, dia bisa adaptasi dengan mudah, dia juga nggak banyak neko-neko lah sebenarnya. Nah, Sainz itu bisa akrab sama pembalap-pembalap lain. Kalau misalkan kita lihat di McLaren, dia sama Norris dekat banget, malah jadi sahabatan kan sampai sekarang. Di Ferrari, ya Ferrari sempat ada clash sedikit-sedikit sama Leclerc, cuman terlebih dari itu mereka juga jadi sahabatan kan. Terus sama sekarang sama Albon Ya, hubungannya baik kan dekat sekarang. juga itu. Iya. Hmm. Jadi menurut gua kalau misalnya dari Sainz, egonya rendah lah sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan dari balapan ya tetap aja ada adrenalinnya, pasti kesel lah. Pasti itu mah nggak bisa diituin. Tapi ya bahaya itu udah di akhir-akhir. Kalau dua-duanya sampai crash itu, udahlah sial itu mah. Oke, kita masuk ke akhir posisi balapan kali ini kali ya. Kita baca Bar, lagi dari 1 sampai 10. tar dulu Bar, gue mau Ya, nanya, ini Kak. Akhir-akhir itu kenapa sih si Verstappen yang dari posisi 3 tiba-tiba ke 4? Karena apa sih, Kak? Hah? Gua nggak tahu tuh. Verstappen yang di akhir-akhir yang Gara-gara- katanya ada safety car gitu yang disusul sama Russell gara-gara masalah protes Red Bull itu. Katanya ada berita itu ya? Oh, iya, katanya sih. Jadi kan kalau misalkan itu kan virtual safety car kan. Jadi Hmm. ada di situ tuh ada double yellow sama yellow flag biasa. Ada kalau misalnya double yellow tuh lu harus angkat gas terus persiapan ngerem. Kalau misalnya yellow flag biasa ya udah agak di lifting lah gasnya, agak dinaikin. Nah, kebetulan pas lagi saat itu kayaknya si Verstappen ngelihat Russell nggak lifting gas atau gimana lah. Cuman dari Mercedesnya sendiri dia apa ya, apa sih, defendingnya dia katanya ya itu bukan double yellow tapi itu yellow flag biasa. Jadi ya dia Russell nggak harus lifting gas sepenuhnya gitu, nggak harus ngerem. Terus akhirnya ya dikabulin sama FIA, jadi nggak penalti. Oh gitu ya. Pantesan ya. Tiba-tiba lagi Mercedes ada di posisi 3 besarannya. Ya itu teknis lah itu, Mabi. Kadang banyak Hmm. pembalap juga yang salah kayak gitu.
Kayak Lando juga pernah salah kan kayak gitu. Oke, Kak. Oke, kita masuk ke posisi akhir kali ya. Di sini ada kemenangan manis ya buat McLaren dah. Emang benar-benar di race kali ini McLaren di atas angin sih. Beda gapnya juga dari belakangnya 3 ke 4 tuh 30 detik lebih kalau nggak salah. Ke Ya, Ferrari berapa bar ke Ferrari? 1 menit. Serius 1 menit, ada yang ngitung sumpah 1 menit. Tuh dia jauh ya tuh. Kacau aja. Emang benar-benar McLaren di atas angin di sini. Yang pertama ada Piastri yang semakin memantapkan dia poinnya di posisi pertama. Yang kedua ada Lando Norris, ketiga ada Russell, keempat ada Max Verstappen, kelima ada Alex Albon, keenam ada Kimi Antonelli, ketujuh ada Charles Leclerc, kedelapan ada Lewis Hamilton, kesembilan ada Carlos Sainz, kesepuluh ada Yuki Tsunoda. Ya, gimana nih tanggapan dari posisi akhir kali ini? Di luar prediksi dari yang kemarin kita kira-kira deh kayaknya. Bener gak sih? Gue lupa lagi aja. Ya. Sebenarnya Soalnya kalau prediksi gue kemarin ternyata gue ngejagoin Mercedes sama Verstappen ya kalau nggak salah. Pokoknya McLaren waktu GP sebelumnya gue nggak taruh dia prediksi bakal finish di 1 atau 2 gitu. Cuman ya ini keajaiban atau emang udah jago aja lah McLaren, dia bisa ke 1 sama 2. Paling gitu aja. Tapi kalau dari prediksi gue sih kemarin satu Piastri, kedua Norris. Ternyata terbalik. ini mah Kira-kira gimana nih Kak tanggapannya Kak? ini mah podium yang mereka lagi ya, anjing. Piastri Norris Russell, Piastri Norris Russell, Udah sering. Piastri Norris Russell. Iya. Mungkin yang ketiga agak beda ya, kemarin Leclerc terus sempat Verstappen. Tapi yang satu duanya tetap aja Piastri Norris. Malah bosan juga ya. Hei, nggak boleh kak. Kali ini sih emang McLaren emang atas angin sih ya. Oke, ini ya Yuki Tsunoda ya dapat 1 Padahal yang poin. gua, oh iya itu Yuki Tsunoda akhirnya. Nggak ngelihat kita ya, Ya, jarak iya, nggak nyumbang lagi notice ya. aja. Ada Itu penyumbang poin perkembangan. juga dari Iya second bener. drivernya Red Bull. Kan nggak ada yang ngebahas deh mereka fanspage Paling kita F1 gitu. Tsunoda dapat poin. Aduh, mungkin ketutupan juga kali ya. Nggak terlalu hype. ya lanjut. Oke, paling kita masuk ya ke driver standing. Yang pertama ada Oscar Piastri ya, ada 131 poin ya. Makin menjauhkan poinnya dengan Lando Norris dia. Kedua ada Lando Norris, ketiga ada Verstappen, keempat ada Russell, kelima ada Leclerc, keenam ada Antonelli, ketujuh ada Hamilton, kedelapan ada Albon, kesembilan ada Ocon, dan 10 ada Stroll. Gimana nih tanggapannya dari driver standing? Sudah sesuai bar. Piastri. Sesuai ya? Udah makin mendekati aura WDC lah. Piastri udah dipastikan. Udah Sama di dipastikan. sini paling ada Antonelli deh. Dia yang menurut gua Itu dipastikan harus WDC lah. Gak mau tahu pokoknya mah. Kalau Norris lah dia bebas, Norris mau gimana juga. Cuma di sini Antonelli dia yang kayak kelihatan, gue curiga 2-3 tahun lagi dia bakal ada kandidat WDC juga deh Antonelli kalau gini-gini terus gitu. Dia kayaknya rookie yang paling udah gak bisa dianggap rookie deh Antonelli di sini. Udah mendapat poinnya lebih besar daripada Hamilton juga, Albon yang udah pengalaman gitu. Kalau yang lainnya paling ya sesuai aja lah. Verstappen, Russell itu mulai ada persaingan, dia poinnya udah mulai beda 5 lah. Ini Paling itu. Stroll sih masih 14, masih ke 10 dia. Penyumbang poin terbanyak Aston Martin, satu-satunya malah Alonso belum kelihatan sama kita. Alonso 0 poin aja. Kan Stroll banyak yang berbeda benci dan sama Rocky satu Stroll lagi kan. Antonelli. Kita lihat Aston Martin kayak sama Stroll sekarang. Kayak sekarang pembuktian, sekarang musim pembuktian kak. Oke, baik kita lanjut lagi ke tim standing kali ya.
Ya, yang pertama tetap McLaren, yang kedua ada Mercedes, ketiga ada Red Bull, keempat ada Ferrari nih, yang poinnya hampir aja Red Bull nih sekarang ya. Udah mulai nih ya. Yang kelima ada William, keenam ada Haas, ketujuh ada Aston Martin, kedelapan ada Racing Bull, kedelapan ada Alpine, dan ke-10 ada Kick Sauber. Gimana nih tanggapannya Kak yang Ferrari sekarang udah hampir mengejar poin Red Bull nih sekarang? Bukan mengejar poin Red Bull, mengejar poin Verstappen ini mah. Poin Verstappen juga belum kekejar, sisa Oh 5 iya, lihat 99 sama 94. Masih belum. Gimana ya? tapi perlahan lah udah mulai ya. Pertahan ya emang Sebelum-sebelumnya. gara-gara berdua mereka. Dua juga masih kalah aja. Gimana ya, musim ini mah gue gak berharap banyak kayaknya sama Ferrari. Emang musim percobaan kayaknya mereka ke pull road itu salah ini. Harusnya tetap aja di push road aja. Nggak usah coba-coba. Cuman yang kita nggak tahu juga. Tapi lu rela nggak Kak kalau sampai akhir musim standing Ferrari di bawah William? Hmm, kalau misalnya ngeliat kenyataannya kayak gini sih, ya gimana lagi ini. Emang Williams kita ngelihat semenjak kedatangan Sainz ke Williams, kita ngelihat dedikasi James Fox di Williams tuh udah keren banget lah ini. Dari awal pembukaan opening F1 juga dia kayak kelihatan pede banget buat ngebawa Williams ini jadi tim yang papan atas lagi. Dan ini Williams katanya ngomongnya Hmm. kan buat mau fokus di 2026, tapi di 2025 juga udah ada gacor lumayan, apalagi 2026 kayaknya. Tapi ini lagi. Dan perlu lu ingat juga dulu Williams tuh data-datanya mereka pakai Excel loh. Tim miskin sebenarnya itu. Data masih Ah, pakai data Excel aja. masih Excel. Terus perkiraan cuaca mereka masih pakai perkiraan cuaca yang di internet. Dan sampai jadi tim Google segede Maps ini. aja. Google Earth. Bukan Google Earth apa ya? Gue lupa ya. Gue pernah coba pakai di Oh, interior. Google Weather. Bukan Google Weather apa ya? Gue lupa. Gue pernah coba pakai di kuliahan. Iya, gitu deh. Sekarang dedikasinya berarti Sainz tanda tangan kontrak di Williams tuh emang ada sesuatunya. Jadi dia tuh nggak bego-bego amat sebenarnya. Hmm. Oke, kita masuk selanjutnya nggak kali ya? Slide selanjutnya nih. Mungkin dari Eka ada bisa menjelaskan nih dari obrolan dari Lewis Hamilton sama Frederick Vasseur. Gimana nih Kak? Kayak gimana tuh yang mau dibahas? Kok sampai gini segala gitu aja. Jujur gue nggak tahu ya apa yang terjadi. Satu bingung. Cuman kita ngelihat wajahnya Vasseur udah kelihatan tegang banget sama Lewis Hamilton. Kayaknya mereka perdebatan yang lumayan cukup mendebarkan gitu kalau sekarang ada yang bisa Alot menjabarkan ya. apa. Sebenarnya. Kayaknya daging semua nih penjelasannya nih kalau Vasseur ya. Iya. Ini kayak kelihatan dua-duanya tuh kayak gak mau salah deh dari wajahnya. Fred Vasseur kayak dia masih punya. Enggak, kok gue gak salah. Lewis Hamilton yang banyak mempertanyakan kok di lapangnya gini, tapi kok gini. Jadi banyak bisa salah arti gitu bagi orang yang melihat juga ini. Iya. Ini kayak kita masuk ke ruang BK anjing. Iya. Iya. Di situ Hamilton kali ngeluarin unek-uneknya semua kali ya. Udah kesel pas balapan, di situ juga ini bukan ada pentingnya nih, keluarin aja unek-uneknya semua. Lucu emang aja. Tapi gue salah satu orang yang lumayan respect sama Oke, Fred kita Vasseur lanjut. sebenarnya. Terlepas dari apa yang terjadi hari ini gitu, apa musim ini, gue lumayan apa ya? Kita ngeliat Mattia Binotto kayak gitulah ya, kayak kurang banget. Secara pengembangan mobil mungkin oke, tapi secara strategi, secara teknis mereka kurang banget. Cuman kalau misalkan Fred Vasseur ini sempat punya mobil yang oke 2024, cuman ya masih agak terjerumus sama Ferrari yang dulu aja sih sebenarnya. Tungguin waktunya aja, jangan jangan langsung diganti gitu. Ini masih progres Fred Vasseur, jangan langsung diganti tim prinsipalnya. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Ada fun fact nih kemarin nih. Ada Rossi yang mampir ke GP kemarin nih. Dan juga ada Lisa kan kemarin kalau nggak salah ya. Iya ada Lisa di sprint kalau nggak salah. Ada Lisa juga.
Fun fact lah itu ya. Rose Cukup meramaikan lah ya. Rose dari pit Mercedes tiba-tiba pindah ke Ferrari loh itu. Pertama kalinya yang lihat ada selebriti yang Itu mah pindah garasi. enggak mungkin Iya Kak. sih. Dia tuh awalnya masuk ke pit Mercedes buat nyari Hamilton. Kalau dicari-cari mana Hamilton nggak ada ya. Oh ternyata udah ke Ferrari jadi Udah pindah ke pindah Ferrari. lupa. Lupa kayaknya. Iya kali ya. Miss informasi kayaknya. Di sini tuh kan kalau nggak salah ya si Hamilton tuh kayak menanyakan chat dia, dilihat gak sih chat IG-nya kalau nggak salah ya, yang ada videonya itu, nanya ke Rose nya. Tapi habis dari ini mereka berdua ke Met Gala, harusnya ketemu lagi mereka. Iya langsung ada itu. Tinggal apalah Ya siapa, terobati kesalahan Hamilton setidaknya. siapa tahu Rosnya bener sama Hamilton kan lumayan menarik juga kan itu hubungannya. Oke, kali kita ke selanjutnya kali ya ke GP. Kita tuh ke GP Imola ya. Imola ya. Gimana nih prediksi nih buat GP Imola nih? Dari Ini Asbi lagi gimana Bi? hometownnya Kimi Antonelli bi. Imola tuh negara Italia bukan sih? Ya. Ya, Imola, gue kurang kurang tahu banget Imola sih. Yang pasti ya masih subjektif ini namanya. Gue masih ngarapin dua McLaren masuk podium 1-2. Kalau buat podium 3 ya boleh lah Antonelli dia masuk. Keempat harus ada perwakilan dari Ferrari yang dari negara Italia lah. Jadi gitu. 1-2 McLaren, 3 Antonelli lah. Kayaknya Antonelli kasih deh sekali dia ngalamin podium. Sisanya yang bebas lah, sisanya. Gitu aja paling. dari Eka nih Kak. Gimana Kak? Prediksi untuk Imola Kak? eh Mungkin masih bakalan sama ya, McLaren masih bakalan kuat. Cuman kalau misalkan kita lihat dari beritanya katanya banyak tim yang bawa pelihatan di Imola kayak Red Bull, Mercedes, Ferrari pada bawa pelihatan di Imola. Karena kan ini udah masuk seperempat berarti ya, seperempat balapan dari 24 race. Ini kan udah masuk ke 7 race, race ke-7 kan. Jadi mungkin bakalan banyak yang bawa perubahan. Jadi ya, tapi gue masih tetap megang McLaren sih, McLaren, Piastri, Norris, ketiganya mungkin ya bisa jadi Russell lagi. Jawaban paling aman sekarang sih itu ya, satu dua tiganya ya. Piastri, Norris, Russell, Piastri, Norris, Iya. Russell. Hmm, Itu gitu. udah template itu kan. Dari gue sendiri sih juga sama sih prediksi ya. Pasti 1-2 itu dua McLaren sih. Yang pertama paling kalau gue kayak ada Norris deh. Yang kedua ada Piastri. Yang ketiga nih, gue kayak feeling Ferrari deh ketiga deh. Charles Leclerc deh kayaknya. Dari gue sih sendiri itu sih. Tuh bar. Feeling aja itu Kak. Siapa tahu kan. Aing Karena gak ada yang tahu. sudah Tiba-tiba malas, pertama Kak. sudah malas menanggapi. Aing lebih Pendukung Ferrari itu sundere bar. Aing lebih percaya sehari minggu ini Fabio Quartararo menang daripada Ferrari menang anjing bola. Udah ini kan Kak. Udah menurunkan ekspektasi kan ya. Enggak emang Buat emang Ferrari. enggak ada ekspektasi, enggak ada ekspektasi Aing mah. Udah gak ada malah ya. Udah capek Aing. Ntar juga ada bangkitnya kak, sabar. Mana katanya mesin tahun depan jelek lagi Ferrari sama Red Bull anjing. Iya tuh. Dua itu mesti ragu-ragu sama mesinnya sendiri ya. Kan ini Kak ingat kata Ferrari Kak. Next year is our years. Oh kirain kata-kata MU bar. Sampai kapan ya tahu tapi itu Kak. Kak. Ya, Tahun depannya lagi. Tahun depan terus diulang lagi tahun depan diulang lagi. Berita yang bikin gua bete itu sih sebenarnya Mungkin itu kali ya. Udah mesin Ferrari jadi lebih lambat sama Ferrari sama Red Bull misalnya jadi lebih lambat. Mercedes katanya gacor banget. Damn katanya teh. Tahun depannya bakalan gaya lagi dong anjing. tahun depan masih bisa dimaklumi kak, masih bisa ada ngelesnya gitulah. Masih bilang musim adaptasi atau gimana lah.
masih wajar gitu buat tahun depan kalau emang bapuk gitu. Kalau sekarang ya kayaknya gak wajar deh kalau sekarang mah. Udah akhiran regulasi sekarang. Iya. Ya, udahlah gitulah tuanya. Capek ya. Kan itu baru prediksi Kak, belum tentu kan kita pas nanti lihat di race gimana buat tahun depan. Siapa tahu jadi gacor, ada yang ditutupi sama Ferrari kan. Nggak ada ini mah. Bisa atau gimana. Soalnya baru teh Ferrari buat di balapan-balapan mobil lain kayaknya oke deh. Cuma Devan doang yang dia rada bapuk kan. Hmm. Kayaknya itu buat keadilan gitu, keadilan jangan semua demil Ferrari semua gitu. Tapi Eka setuju juga adil seperti itu. Enggak sih. Di balapan lain oke, Evan mah melempem. Enggak sih. Di Wake oke sih udah, cuman ya tetap F1 nomor 1 lah yang dibuat aing. Ya paling masih ada bahasan lagi yang mau dibahas dari kalian. Udah sih. Apa ya? Aing sih Udah cukup kan lah. Udah cukup ya. Paling apa ya, dilema enggak, apakah enggak. mending Leclerc keluar dari Ferrari atau stay aja di Ferrari ya. Mending keluar, masuk Red Bull. Ganti Yuki Tsunoda. Ya sih, Yuki. duet Max sama Leclerc kayaknya keren banget ya anjing. Cara di atas kertas gitu kita ngeliat. Keren. Iya. Dan mungkin nggak tahu kita gimana nantinya anjing. Ya mungkin udah gitu dari gue. Oke, paling segitu dulu pembahasan dari kami ya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. See you. Maaf kalau agak nge-lag ya videonya ya.